Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Senang hari ini kita dapat jumpa lagi. Saya berdoa agar kekasih Kristus sudah mulai menerima jalan-jalan baru sebagai terobosan di setiap sisi kehidupan. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar firman yang kita terima semakin mengkokohkan iman kita dalam mempercayai rencana Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan dan waktu yang indah ini. Biarlah pada saat hari ini kami menerima kebenaran firman-Mu dan firman-Mu menghiasi seluruh kehidupan kami, sehingga kami semakin kuat di dalam Engkau. Bahkan kami semakin dibawa untuk lebih mengerti lagi tentang rencana besar-Mu dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami dapat dan mampu mengembangkan apa yang Engkau perintahkan, yaitu untuk mengembangkan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Tuhan, biarlah lewat kehidupan kami, kerajaan-Mu bertumbuh dan berkembang. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema tetap dalam ide besar Tuhan. Terdapat dalam kitab Yeskil 12 ayat 28, demikian firman Tuhan. Oleh karena itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Tidak satu pun dari firman-Ku akan ditunda-tunda. Apa yang kufirmankan akan terjadi. Demikianlah firman Tuhan. Ada banyak orang yang belum mengetahui apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup mereka. Akibatnya, kerap mereka melakukan keputusan-keputusan yang keliru, tergesa-gesa dalam melangkah, dan akibatnya merugikan diri sendiri. Di sisi lain, ada banyak pula yang tidak kunjung berani mengambil keputusan apapun karena selalu dicekam rasa takut. Rasa takut dalam mengambil keputusan diawali ketika Adam dan Hawa kehilangan daerah pemukiman baru sebagai pos kerajaan Allah di bumi dan menyerahkannya kepada iblis si pendusta. Bila kekasih Kristus membaca kisah setelah kejatuhan manusia dalam dosa, Alkitab mencatat kerusakan dalam moral, pikiran, dan perilaku manusia semakin parah. Hal ini terjadi karena sifat dosa yang diwariskan oleh Adam dan Hawa. Hal ini juga terjadi karena pengaruh yang terus-menerus diberikan oleh iblis yang mengambil alih pemerintahan. Sekalipun otoritas atau kekuasaan di bumi yang Tuhan berikan pada manusia ditipu serta menyerahkannya pada iblis, bukan berarti keputusan dan rencana Tuhan berubah. Tuhan bukanlah manusia, dan sekalipun iblis mengambil alih kekuasaan dari manusia, tetapi rencananya adalah kekal dan tidak berubah. Sejak semula rencana Tuhan tetap dan tidak berubah sedikit pun, yaitu bumi hendak dijadikan daerah pemukiman baru untuk memperluas kerajaannya, di mana manusia dijadikan sebagai utusannya untuk berkuasa di bumi di bawah otoritas Tuhan secara menyeluruh. Keputusan Tuhan untuk memperluas kerajaannya di bumi dan manusia dijadikan sebagai wakil kerajaannya untuk berkuasa adalah tetap, dan itu semua ada dalam ide besar Tuhan. Rencana Tuhan untuk memperoleh kembali dan memulihkan kerajaan bumi yang hilang dari umat manusia tercatat dalam Kejadian 12, dan ini merupakan titik awal di mana Tuhan memanggil Abraham dan melalui keturunannya Tuhan membangun sebuah bangsa yang Ia sebut sebagai miliknya, dan melalui mereka Tuhan mengutus anaknya yaitu Yesus Kristus ke bumi untuk mendirikan kembali kerajaannya di bumi dan mengambilnya dari iblis. Tuhan mempersiapkan ini berabad-abad, dan saat waktunya benar-benar tepat dalam rencana Tuhan. Yesus Kristus lahir dari seorang perawan yang mempunyai misi dari Bapa Surgawi untuk membangun kembali kerajaannya di bumi. Tidaklah heran jika pesan dari Yesus adalah pesan kerajaan Allah. Dalam Matius 4 ayat 7b mengatakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dari apa yang dicatat dalam Alkitab bahwa kehidupan, pelayanan, kematian, dan kebangkitan Yesus mematahkan kekuatan iblis untuk mengembalikan kerajaan bumi kepada Bapa Surgawi dan membuka pintu bagi umat manusia untuk memperoleh kembali hak yang semestinya dimiliki oleh manusia dalam kerajaan itu. Jadi ide besar Tuhan itu tetap berkaitan dengan kerajaan Allah,
Tuhan Yesus mengajarkan murid-Nya untuk berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tercatat dalam Matius 6 ayat 9 sampai dengan 10. Pernyataan Yesus ini dapat diartikan untuk memohon kepada Bapa agar memulihkan pemerintahan dan kebudayaan kerajaannya di bumi seperti selama ini di surga, sebagaimana mandat semula di Taman Eden. Taman Eden pada hakikatnya cerminan langsung surga di dunia secara roh, dalam dunia secara nyata. Eden adalah dunia secara fisik dengan wilayah fisik. Itulah sebabnya Tuhan tidak menciptakan manusia terlebih dahulu, melainkan menciptakan bumi supaya manusia mempunyai wilayah untuk diperintah. Adam dan Hawa memerintah Eden dan seluruh ciptaan sama seperti Tuhan memerintah di surga. Eden juga mempunyai hukum dan konstitusi surga, yaitu memberikan perintah dan larangan yang tujuannya adalah untuk perlindungan. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tercatat dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai dengan 17. Di Eden juga mempunyai nilai-nilai yang sama dengan surga. Dalam kerajaan surga, nilai yang paling penting adalah ketaatan pada kehendak Tuhan sebagai raja. Adam dan Hawa dikeluarkan dari Eden karena mereka tidak lagi menganut nilai-nilai sang raja, yaitu ketaatan. Dan inilah yang menyebabkan mereka meninggalkan Taman Eden. Kekasih Kristus, semua ini tetap dalam ide besar Tuhan. Mulai dari Taman Eden sebagai poster depan surga di bumi, di mana Tuhan ingin membangun sebuah prototipe atau contoh dari negara asli surga di sebuah wilayah lain, di mana daerah atau wilayah yang penuh keindahan, kehidupan yang bersemangat dan kelimpahan, karena itu mencerminkan pribadi sang penguasa, yaitu Tuhan sebagai Raja. Jadi, sekalipun Adam dan Hawa gagal dan telah menyerahkan kekuasaan pada iblis, tetapi ide besar Tuhan tetap bahwa manusia diberi otoritas untuk berkuasa di bumi sebagai utusan kerajaannya yang mewakili Tuhan di bumi. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini di mana kami kembali dicerahkan, disegarkan dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang kami terima dapat membawa keimanan kami semakin jauh mengenal akan Engkau. Bahkan rencana-rencana-Mu yang begitu indah, kami mampu menjalankannya karena itu merupakan mandat dan semua itu telah diberikan kekuasaan atau kuasa dalam kehidupan kami untuk kami mampu menjalankannya itu. Maka dari itu Tuhan, kami mohon kepada Roh Kudus untuk memberikan kekuatan kepada kami agar kami tetap ada di dalam kebenaran firman-Mu dan kami mampu menjalankan semua itu. Tuhan, terima kasih buat apa yang Kau percayakan kepada kami. Bawa kami Tuhan untuk kami dapat menjalankan semuanya itu Tuhan. Sekali lagi Roh Kudus, bawa dan kuatkan kami untuk kami berjalan dalam ketetapan-Mu sehingga kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tuhan, kami rindu dan kami perlu untuk menerapkannya bagi kami maupun keluarga kami. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih Kristus, saya tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih karena kekasih Kristus telah begitu setia mendengarkan renungan yang dikasihi. Biarlah renungan ini terus menjadi berkat, terlebih kalau kita membagikannya kepada teman-teman dan saudara-saudara seiman kita yang lainnya. Biarlah renungan yang kita kasih ini dapat menjangkau lebih banyak orang lagi. Sampai jumpa di renungan esok. Tuhan Yesus